Perkenalkan, kita dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang peluang geo-entrepreneur. Perkenalkan, saya pribadi Fakhri Zaki Abian Pahat dengan NIM 1012241130. Dan saya Fatia Jesa Salsabila dengan NIM 127. Saya Najwa Salsabila dengan NIM 1012241167. Saya Sofia Francisca Beslar dengan NIM 1012241129. Saya Farel Dafa Alfawas dengan NIM 1012241131. Saya Dimas Ikrimulputra dengan NIM 1012241734. Saya Farel Najwan Arifa dengan NIM 1012241132. Saya Dava Zikra dengan NIM 1012241135. Oke, seperti itu. Silakan saksikan penjelasan kita. Dadah. Selamat menyaksikan. Emang ada ya geo-entrepreneur yang sukses? Ada dong. Ya, namanya Rizky Arif Dwi Prakoso, Presiden, CEO dan founder dari Hadir Mengharumkan Nusantara, atau yang lebih dikenal sebagai Parfum Humans. Lulusan teknik geologi ini memulai karirnya sebagai magang di Brodo, dan kemudian dipercaya menjadi CEO. Nah, project brand lokal yang sempat dipakai Presiden. Kak, kamu kan ngerti banget sama parfum nih. Kamu belajarnya dari mana sih, Kak? Dulu lulusan apa? Lulusan ITB. ITB jurusan perparfuman, gak mungkin dong. Minyak. Bener. Minyak. Teknik geologi. Oh, tapi bukan minyak parfum Bukan minyak bumi sekarang minyak minyak wangi. Berarti switch career dong dari yang dulunya geologi, terus sekarang ya sama-sama minyak sih, tapi berbeda minyak gitu. Bisa dibilang switch career nggak sih atau enggak? Switch universe kali ya, karena jauh banget sebenarnya. Beda banget ya, langit dan bumi ya. Iya, nggak sama. Cuman ya kepake banget sih. Engineering mindsetnya tuh kepake banget waktu di ITB gitu. Jadi kayak aku ngerjain kayak gini dengan mungkin yang orang lihat di luar kan, kreativitasnya, storytellingnya, segala macem ya. Tapi kan ketika kita ngelakuin eksperimennya, semuanya tuh ada model datanya. Kita ngelakuin analisis marketingnya pakai funnel data analisis. Jadi itu kayak numbers atau model yang dari dulu tuh pas di kuliah tuh ya udah terbiasa banget dengan model-model dan hitungan-hitungan gitu. Oke, berarti linear, bisa dibilang dari yang teknik geologi ke dunia perparfuman itu linear. Aku a huge believer bahwa anak teknik itu bisa survive di mana aja. Bisa survive di mana aja. Ya, terutama di bisnis, karena menurut aku bisnis tuh bisa dimodelin dengan baik gitu. Jadi kalau ada anak teknik nih tolong Anak jangan teknik cuma mau jadi ini aja ya. Dia engineering. Karena background pendidikannya apapun bisa menjadi apapun asalkan dia mau. Gitu gak sih, Kak? Asal dia cinta belajarnya sih ya. Cinta belajarnya, mau belajar. Nah kalau sekarang kayak akses belajar tuh bisa di mana aja kan. 2024 gitu. Even kita punya ChatGPT yang udah ngerti segala hal juga. Iya, tapi kan tetap butuh kreativitas dari kita dong. Gak mungkin cuman ngetik, tolong dong tulisin ini. Gak mungkin kan kayak gitu. Tapi kita harus tahu key message-nya kan kalau kita ngomongin ChatGPT gitu. Jadi menurut kamu background pendidikan apapun tuh bisa menjadi apapun yang kamu mau berbisnis kah atau mau apa gitu? Sebenarnya poinnya lebih ke lo harusnya nggak berhenti belajar cuma pas setelah selesai kuliah doang sih. Karena kan kuliah cuma 4 tahun doang. Minimal kita di industri tuh dari umur 20 sampai umur berapa? 70 tahun mungkin. Halo semua, selamat datang di video presentasi kami yang membahas tentang peluang geo-entrepreneur. Geologi sebagai entrepreneur. Di era sekarang, seorang geolog tidak hanya terbatas pada pekerjaan teknis, tetapi juga memiliki potensi yang besar menjadi wirausahawan yang menciptakan solusi inovatif berbasis geoscience. Yuk kita telusuri lebih lanjut peluang ini. Step geopreneur dan peran geolog. Geoentrepreneur adalah seorang entrepreneur yang memanfaatkan ilmu geologi dalam membangun usaha geolog yang memiliki pemahaman mendalam tentang bumi dan juga sumber dayanya, sehingga dapat berperan penting dalam menciptakan bisnis yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.
Peluang usaha di bidang energi, mineral, dan air. Pertama, bidang energi dan mineral. Geolog bisa menjadi pelaku usaha di sektor pertambangan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Misalnya, membuka usaha jasa eksplorasi atau penyediaan data geologi untuk tambang rakyat. Selain itu, pengelolaan di air tanah juga membuka peluang besar. Dengan keahliannya, geolog bisa membuat usaha pengeboran sumur, pemetaan air tanah, atau konsultan konservasi air untuk daerah yang rawan kekeringan. Dan selanjutnya ada peluang usaha di bidang geowisata dan mitigasi bencana. Geowisata adalah sektor yang menarik, di mana geolog bisa menciptakan wisata edukatif berbasis geologi. Contohnya, mendirikan tur edukasi ke situs-situs geologi yang unik, atau mendirikan pusat informasi geologi lokal. Peluang usaha di bidang geowisata dan mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana, Badan Geolog menyediakan aplikasi berbasis geospasial untuk peringatan dini, penyuluhan kebencanaan, dan peta beresiko. Dalam hal ini, bisnis ini memiliki nilai potensi sosial yang tinggi dan memiliki potensi ekonomi. Berikutnya adalah studi kasus geopreneur sukses. Contoh nyata geopreneur di Indonesia adalah Ibu Eti Ruksuprojo, seorang geolog yang aktif mengembangkan geowisata di kawasan Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Geopark, Jawa Barat. Beliau menginisiasi program edukasi geologi kepada masyarakat dan wisatawan, sekaligus mengembangkan usaha lokal berbasis potensi geologi. Contoh lainnya adalah Dr. Hajat Muhammad Toha, seorang geolog dari Malaysia yang sukses mendirikan perusahaan Geonexus yang menyediakan layanan pemetaan geologi digital dan mitigasi bencana berbasis teknologi. Keduanya menunjukkan bahwa geologi bisa menjadi fondasi usaha yang berdampak besar. Terima kasih. Tentu, menjadi geopreneur bukan tanpa tantangan, mulai dari modal usaha, regulasi yang ketat, hingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang geologi. Namun, semua ini bisa diatasi dengan kolaborasi, edukasi, dan inovasi. Oke, karena pada bagian sebelumnya kita sudah mencapai tantangan dan hambatan, berikutnya kita akan melalui bagian teknologi dan inovasi. Sebagai geopreneur, ya untuk menjadi suatu geopreneur yang sukses, maka kita perlu memahami pasar dan inovasi dan terus berinovasi. Salah satu dari inovasi tersebut, kita dapat mengembangkan suatu pemetaan 3D, mengembangkan sistem pemantauan bencana, dan juga mengembangkan teknologi geologi yang digital. Nah guys, kalian tahu nggak kalau kolaborasi itu penting banget ternyata gitu. Nah, geolog itu bisa bekerja sama dengan yang pertama itu IT developer. Mereka itu bisa bikin konten-konten kreatif gitu, entah di TikTok, Instagram, tentang pengetahuan-pengetahuan lah. Nah, yang kedua itu tentang ekonom. Ekonom itu butuh geolog itu buat apa sih? Biasanya itu buat tentang sumber daya alam, terus habis itu gimana harganya di pasaran, gimana banyaknya sumber daya di alam itu bagaimana gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dia biasanya minta tentang gimana pemetaan tentang daerahnya, terus habis itu mitigasi bencana kalau terjadi bencana alam di daerahnya itu bagaimana gitu. Nah, karena itu semua, itulah kunci bagaimana kunci sukses kolaborasi itu sangatlah penting untuk membangun usaha yang relevan, terus habis itu bagus, terus menguntungkan juga. Kolaborasi antar bidang dapat meningkatkan solusi yang kreatif dan interaktif. Misalnya, data geologi dapat diubah menjadi salah satu cara untuk memantau sumber daya alam secara real time dan aplikasi interaktif untuk
edukasi. Demikianlah video kami tentang peluang geopreneur. Dunia masih menunggu kontribusi para geolog yang berani berwirausaha. Mari kita manfaatkan ilmu geologi kita ini tidak hanya untuk kegiatan eksploratif saja, namun juga untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui usaha mandiri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sekian kelompok kami. Terima kasih. Oh.